kami ucapkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan di lantai 4 Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Acara workshop teater Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dari Senin sampai Rabu 22 sampai 24 April 2024 dimulai. Bahwa kalian itu bertanggung jawab untuk pertama menjaga nama baik daerah dan komunitas. Yang kedua, setelah pulang dari sini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan di daerah masing-masing dan di komunitas masing-masing. Taman budaya punya fungsi sebagai etalase dan sebagai bengkel. Ini adalah bengkel yang akan kita laksanakan, ini adalah bengkel yang kita akan bekerja, berkarya dan berbuat untuk sebuah kesenian perkembangan teater. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan etalase. Setelah ini Taman Budaya juga melaksanakan festival teater. Jadi nanti para narasumber dan kawan-kawan dari panitia nanti akan menyeleksi kalian semua. Jadi tidak semua yang akan ikut di teater teman di festival nanti, karena nanti ada Taman Budaya menyiapkan biaya produksinya, sehingga para narasumber dan kawan panitia akan memilih lagi siapa yang pantas untuk ikut festival teater di tahun ini juga. Jadi berlombalah, berbuatlah sekeras mungkin supaya kalian menjadi orang yang terbaik untuk bisa ikut festival teater setelah ini. Tentunya sudah hadir narasumber dan moderator kita yang akan berbagi tentang teater untuk kita semua yang ada di sini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Afrizal Harun SA, dan kita berikan juga tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Edi Suisno MSN. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Kedua narasumber kita yang luar biasa tentunya juga dipandu oleh moderator yang gagah. Nah, lihat saja dari parasnya ini sudah menunjukkan gagah sekali. Tepuk tangan kepada Bapak Syuhendri SPD MSN. Workshop penyutradaraan ini sebenarnya adalah rangkaian dari kegiatan festival-festival yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian kita diskusi dengan para narasumber, diskusi dengan para juri, kemudian lalu diputuskan apa workshopnya yang cocok. Nah, sebelum-sebelumnya pengamatan narasumber itu yang persoalan itu adalah keaktoran, maka kita bikin kemarin workshop yang berkaitan dengan keaktoran. Sebelum-sebelumnya berkaitan dengan dramaturgi, dan kita bikin workshop dramaturgi. Nah, sekarang yang menjadi catatan itu adalah penyutradaraan. Jadi hari ini kita buat workshop penyutradaraan. Dan dua orang narasumber ini sebagai sutradara ia, sebagai penulis naskah ia, sebagai kritikus dia juga ia. Jadi cukup kaya, cukup kaya. Baik, saya kira saya tidak berpanjang-panjang. Untuk pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak. Silakan, Bapak. Dan tempat kita berikan seluas-luasnya. Sutradara itu yang merujuk kepada individu, orang, person, manusia gitu ya, yang memiliki kemampuan teoretik. Nah, tadi saya juga terpantik dengan persoalan teknis, ya, sutradara terjebak pada wilayah-wilayah teknis. Bagaimana menghadapi aktor yang masih pemula, itu problem besar bagi seorang sutradara. Artinya apa? Sutradara tidak hanya sebatas kemampuan praktik semata, tetapi dia juga memiliki kemampuan teoritik. Ya, dalam hal ini barangkali pengetahuan, bacaan, artinya literasi.
kalau dalam bahasa ini. Gitu. Artinya sutradara juga membaca itu kan bukan hanya sebatas buku ya. Membaca itu ya fenomena. Apa yang berada di sekitar kita itu kan juga kita baca, kita amati. Nah, jadi di sini saya mencoba menyimpulkan bahwasanya sutradara itu merujuk kepada seseorang atau person gitu ya, yang memiliki kemampuan teoretik dan praktik di dalam menyutradarai teks. Karena ada dua kecenderungan gitu ya di dalam praktik kerja teater di kita yang berkembang juga di Indonesia dari era ya 70-an sampai saat ini gitu ya. Yang ini gitu ya. Ini bukan satu definisi, saya tidak dalam koridor memberikan definisi atas ini, tapi adalah semacam pengertian tentang sutradara. Oke, lanjut. Lalu sutradara ini tentu dia melakukan yang namanya praktik penyutradaraan. Jadi kalau misalnya kita bicara KBBI itu ya, penyutradaraan adalah proses cara perbuatan menyutradarai. Nah, ini bicara tentang aspek ide, premis, tokoh itu ya, bahasa, spektakel, ritme, irama, plot dan alur. Nah, ini juga akan berkaitan dengan workshop kita, karena bagaimanapun kita tidak akan dalam konteks penyutradaraan yang bertolak dari ide ya, teater ide atau teater yang lebih bicara ketumbuhan sebagai sumber ide atau sumber gagasan, tapi betul-betul arah dari workshop kita lebih kepada bagaimana praktik kerja penyutradaraan yang bertolak dari teks dramatik ya, atau naskah drama. Dari teks drama itu kan terbaca ya, tokohnya seperti apa, temanya seperti apa, alurnya seperti apa, itu kan sesuatu yang bisa kita baca. Kalau Hasanuddin WS, mungkin teman-teman dari WNP udah sangat akrab gitu ya, memberikan pemahaman tentang drama itu dalam dua dimensi ya, drama dalam dimensi sastra dan drama dalam dimensi seni pertunjukan yang kita pahami sebagai teater gitu ya. Nah, itu. Jadi di dalam drama itu sebagai sesuatu yang terbaca itu plotnya seperti apa ya, tokohnya seperti apa, premis atau tema atau pemikirannya itu seperti apa, pesan dari drama itu seperti apa, itu akan terbaca ketika seorang sutradara membaca naskah. Jadi bagaimana meletakkan warna dan segala macam kan itu kan butuh pengetahuan. Nah, sutradara butuh itu juga untuk memberitahu kepada penata rias bahwasanya ini loh yang saya harapkan dari rias seorang tokoh Banio misalnya seperti itu. Betul-betul memang bicara tentang ketubuhan itu kalau kita bicara tentang teater ide atau teater gagasan. Ya, ini bicara kecerdasan, ini di skip aja ya, itu ya teman-teman harus memiliki itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian kita mencoba memilah. Ya, ada kecenderungan bicara tentang teater yang bertolak berbasis kepada teks naskah drama itu diistilahkan dengan teater dramatik. Ya, jadi teater-teater yang kemudian yang bertolak dari naskah drama yang kemudian memiliki yang namanya potensi dramatika, apalagi bicara tentang Aristotelian ya. Ini teman-teman di Sentra Tasik juga sering berbicara tentang struktur dramatik ya, Aristotelian. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Aktor boleh nggak ada, sutradara harus tetap selalu ada kan. Kredo-kredo itu kan justru malah merusak gitu. Padahal sebenarnya teater itu kan ensemble, kerja kolektif. Semua orang kan seniman gitu. Aktor juga seniman, aktor kreator ya. Sutradara juga kreator. Skenographer juga seniman gitu. Bukan
tapi tetap dalam koridor, kan berarti sutradara itu yang memposisikan dirinya adalah dominan, tapi basis konsepnya itu menerjemahkan apa yang bukan diinginkan, tapi menjadi kebutuhan dari sebuah proses teater itu bisa berjalan, gitu loh teman-teman. Nah itu kenapa kita bicara kausalitas ini menjadi suatu hal yang penting. Bicara karakter, nah ini tadi seorang sutradara itu susah menghadapi aktor. Kadang-kadang sutradara itu beban kerjanya bertambah, harus melatih aktor. Ini kan ya kenapa harus ada sutradara? Harusnya sutradara harus ada lagi orang yang harus direkrut, namanya acting coach, pelatih acting. Kalau di film kan biasa itu Pak. Di film itu ada namanya sutradara, asisten sutradara, ada namanya acting coach, pelatih acting yang khusus mendampingi sutradara dalam pelatihan pemeranan misalnya seperti itu gitu ya. Artinya apa? Seorang aktor yang memasuki dunia teater, yang memasuki ranah proses penyutradaraan itu tidak lagi dibebani dengan hal-hal yang teknis yang disampaikan oleh Bang Fajar tadi. Aktor itu seharusnya sudah selesai dia. Karena apa? Karena aktor itu bukanlah bidak catur sutradara di atas panggung. Beda misalnya dulu aktor kan backgroundnya bukan orang teater ya. Ada pemulung misalnya kalau Putu Wijaya atau Indra dan segala macam itu kan pemulung. Kalau Mas Dito tuh ada pemulung jadi aktor, ada satpam jadi aktor, ada tukang parkir jadi aktor. Ya tentu ya mereka nggak punya pengalaman keaktoran, ya sehingga apa? Sehingga tugas sutradara itu ya bertambah, porsinya jadi berlebih. Ya, dia harus menyiapkan konsep penyutradaraannya, gagasan penyutradarannya itu, tapi dia juga harus melatih aktor-aktornya, bebannya jadi bertambah. Dalam konteks hari ini tentu nggak relevan lagi. Nah ini juga bicara tentang ritme, suasana, musik, dimana sedih, marah, gembira dan segala macam itu kan tercermin melalui dialog-dialog itu. Nah ini sutradara tentu akan melihat di mana saatnya tokoh A ini marah, di mana saatnya tokoh A ini marahnya itu lebih dalam, lebih ke dalam. Dia mau menangis tapi nggak keluar air matanya. Nah ini gimana itu? Ya, itu perlu dilihat dari persoalan ritme atau suasananya. Terus yang keenam bicara tentang spektakel. Apa yang terindra, tervisual di atas panggung itu yang kemungkinan akan tervisualkan di atas panggung itu yang kita pahami sebagai spektakel atau tontonan yang akan dilihat oleh audiens. Kecenderungan teater di Eropa, Asia gitu ya, yang kemudian itu diwakili oleh Heiner Müller, ya, dan kemudian ada Robert Wilson, ya, dengan teater rupanya, artinya teater yang lebih mendepankan aspek rupa, ya, warna, pencahayaan dan segala macam. Dan kemudian Heiner Müller itu lebih kepada teks-teks seperti teman-teman kalau misalnya baca naskah Hamlet mesin gitu ya, mesin Hamlet itu kan lebih kepada bagaimana teater itu menjadi satu ruang gagasan bagi Heiner Müller untuk melihat kebobrokan Eropa misalnya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah ini kalau di teater post dramatik atau teater ide itu ya plotnya bisa beragam, variatif atau justru malah tidak jelas plotnya sama sekali gitu ya, atau anti plot barangkali bisa seperti itu ya. Dan kemudian bicara karakter itu tidak lagi dalam konteks watak seperti Pak Ijah tadi atau Banio tadi, tapi tubuh ya atau benda-benda itu menjadi sumber ide atau gagasan di dalam penciptaan teaternya. Artikulasi ya, desang basong, basang itu, ya kan ada aktor yang aslinya gitu ya.
ada yang cadel juga, ada. Nah, bagaimana sutradara juga memberikan arahan-arahan agar kemudian kan ada juga kecenderungan pemain-pemain yang lain kan suka bercanda bagaimana ketika ada kesalahan itu kadang dibully misalnya. Tapi sebenarnya itu tidak bagus dalam proses kreatif gitu ya, kedokteran. Terus intonasi, penekanan dialog yang diucapkan seperti apa, kata dan kalimatnya, powernya, volumenya. Kenapa? Teater itu walaupun dalam konteks pertunjukan teater realisme gitu ya teman-teman. Wah, teater realisme itu aktingnya harus natural. Tapi kita harus ingat bahwasanya realisme itu dibangun dalam perspektif yang namanya prosemium. Kalau di Eropa itu kan konkret ya, jelas gitu ya. Bagaimana ada penonton dan ada tontonan, ada jarak. Tentu bicara tentang yang namanya akustik. Artinya aktor di atas panggung berbisik saja dia harus terdengar oleh. Di persoalan-persoalan ironi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari naskah orang-orang setia, kalau misalnya dari dialog-dialog antar tokoh yang dibangun dari tokoh guru honorer dan penjaga kamar mayat gitu ya. Jadi kita kan akan melihat satu potret ironi dari masyarakat kalangan bawah gitu ya. Dan itu potret-potret yang jauh dari perhatian penguasa gitu ya, apalagi bicara guru honorer. Workshop penyutradaraan teater tahun ini sebenarnya pengembangan dari workshop sebelumnya ya. Itu di tahun 2023 itu adalah workshop keaktoran, itu dengan tema menerka keaktoran di Sumatera Barat. Dan kemudian di tahun 2024 ini kita mencoba merespon tentang sutradara. Itu kita coba berikan tawaran kepada panitia, itu tema workshopnya adalah menerka potensi sutradara di Sumatera Barat. Jadi memang harapan kita tentunya dari workshop ini akan lahir, akan muncul sutradara-sutradara potensial muda gitu ya, yang kemudian betul-betul concern dan memilih kerja penyutradaraan itu sebagai satu kerja estetik dan kerja artistiknya, kira-kira seperti itu. Terus tentu dari workshop penyutradaraan ini kita berharap outputnya adalah teman-teman, kita memang tidak bisa secara maksimal karena memang waktu yang diberikan itu kan tidak panjang ya. Cuma 3 hari tentu nggak bisa memberikan capaian-capaian yang maksimal. Dan kemudian kami sebagai pemateri, saya dan Pak Edi, itu bersepakat minimal peserta-peserta workshop itu membuat semacam kertas kerja penyutradaraan, itu berdasar dari teks dialog yang mengacu kepada beat naskah drama gitu ya. Jadi itu yang paling penting, karena memang kalau menganalisis secara keseluruhan naskah drama tentu dengan waktu yang singkat ini tidak akan tercapai dengan baik. Jadi barangkali dengan capaian-capaian yang kecil minimal teman-teman itu mendapatkan satu gambaran yang penting tentang kerja sutradara di dalam praktik kerja penyutradaraan di dunia teater. Sebagai prolog saya ingin berikan gambaran sedikit yang mungkin tidak menjadi kaca benggala positif
Tetapi ini menjadi sesuatu yang menarik berkaitan dengan penyutradaraan. Suatu ketika saya bertemu dengan pemeran terbaik Budi Pekerti, namanya Mbak Ine Febrianti. Saya bilang kepadanya, katanya Mbak dulu pernah proses teater. Oh iya, saya bisa seni peran itu karena diajari akting oleh beberapa seniman teater. Ada pengalaman menarik enggak yang tidak saya lupakan? It's don't forget for me katanya. Dia pernah bergabung dengan teater koma. Itu diasuh oleh Mas Nano Riandarno almarhum. Pada saat analisis dengan membuat forum melingkar untuk diskusi, Kak Saina ini waktu itu masih musim BB, BlackBerry. Dia asik untuk chat di BlackBerry. Mas Nano berdiri, lalu di belakangnya ada kursi kayu kecil, dan tidak disangka oleh Saina, kursi itu dilempar tipis di atas kepala dia, hanya gara-gara dia chat pada saat Mas Nano. Jadi di masa lalu tugas penyutradaraan itu menjadi tugas yang kayaknya di masa lalu sangat otoritatif, bahkan tidak hanya otoritatif tapi sangat koersif, jadi setengah kasar. Rendra itu kalau menyutradarai, saya nggak pernah ikut forumnya, tetapi selalu menggunakan carui A sampai Z. Bahasa anjing, bahasa bajingan, bahasa itu sudah biasa bagi Rendra untuk pemain-pemainnya. Adi Kurdi, Tertib Suratmo, Aswar AN dan sebagainya, itu sudah biasa mendapatkan semprotan carui dari Rendra. Nah, tapi itulah kenapa orang-orang itu seperti itu, karena melihat proses kesenian, ekspresi estetik itu adalah ekspresi yang intuitif. Jadi dia menyuruh pemainnya move, nggak ngerti, pokoknya menurut frame-nya Rendra move-nya seperti itu. Tetapi kemudian ketika dilihat menjadi sesuatu etalase yang sangat indah, panggung menjadi harmoni yang sangat indah. Hari ini saya sepakat ada budayawan Jawa Barat namanya Kang Iman Soleh mengatakan sekarang teater itu harus dibuat menjadi proses yang menyenangkan. Tokoh besar Ali Syariati bilang, kalau kamu masih merasakan derita, itu artinya kamu masih hidup. Tapi kalau kamu masih merasakan derita orang lain, itu namanya kamu masih manusia. Gitu. Nah, teater sebenarnya belajar untuk membangun, mengkonstruksi empati kita terhadap persoalan-persoalan manusia dan kemanusiaan. Nah, oleh karena itu harus dengan senang dan dengan bahasanya Gus Suhendri, teater itu harus dilihat sebagai ibadah. Ya. Oke, sekarang kita mulai obrolin tentang seni dulu. Seni itu kan sebenarnya ekspresi yang katanya untuk mencurahkan rasa sama rasa indah. Tapi setiap orang ini sebelum masuk ke sana ya punya definisi masing-masing tentang indah. Saya kemarin sudah setir sedikit. Bagaimana sih pendapat Anda sehingga Anda menyatakan seni yang Anda tonton itu indah? Itu dulu paradigmatiknya. Paradigmatiknya itu. Apakah seni itu indah karena kita melihat seni mampu menggambarkan penghormatan terhadap birokrasi? Apa-apa? Jadi mari kita pahami dulu konsep indah itu seperti apa dan bagaimana sesuatu itu kita nyatakan indah setelah kita menonton. Kenapa?
Mas Fajar ini kita nyatakan indah. Why? Yes, beauty. Dan baik juga, yes, ugly. Kenapa kita menyebut Bang Fajar jelek? Paradigma pertama, Anda boleh tidak setuju. Bagi saya, ketika nanti Anda menyutradarai teater dan membuat pertunjukan teater, bikin orang lain senang. Yang kedua, ini lebih terpelajar lagi. Ada juga orang yang tidak hanya, kalau senang nonton, saya OPJ Pak, senang nonton deh. Lawak-lawak itu kayak orang senang Pak. Olga Marum itu kalau ditonton senang Pak. Tapi tak itu loh yang dimaksud indahnya itu. Tahapan kedua Pak, karena bisa dimengerti. Orang ngerti gitu loh. Jangan bikin pertunjukan Anda ada yang bangga Pak. Baru bangga pertunjukan Anda nah mungkin orang bingung. Bingung membanggakan. Orang teater banyak yang terkenal. Jadi bingung kalau apa membuat pertunjukan kalau bingung senang. Jadi harus dimengerti. Nah kita mulai materi kita itu untuk mengembalikan kitoh dan fitroh seni sebagai sesuatu yang muncul tidak dalam konvergensi dan dominasi inteligensi. Mari kita mulai dengan satu statement bahwa seni bukan persoalan intelektual ansih dan dia hanya minimalis. Inteligensi itu memberikan kontribusi yang tidak boleh melampaui 50%. Yang banyak itu soal imajinasi. Jadi entry point-nya seni itu persoalan imajinasi. Kamu pengen jadi sutradara? Oke. Kamu punya kekayaan imajinasi enggak? Ketika kamu membaca novel, apalagi membaca lakon, playwright gitu, sudah muncul bayangan-bayangan yang menumpuk di otakmu enggak? Kamu sudah menampung kepalamu itu sebagai bank visual enggak? Sebagai tabungan visual enggak? Itu imajinatif. Kalau tidak ada, cari cara bagaimana menabung secara imajinatif. Rajin berdiskusi. Rajin membaca karya sastra. Rajin nonton film. Cara untuk menabung imajinasi itu adalah dengan melakukan petualangan intelijensi. Rajin-rajinlah berpetualang secara intelektual. Baca Marx, Das Kapital. Apa ini? Ini doktrin kaum komunis. Apa? Baca. Materialisme, logika, dialektika. Baca. Baca bukunya Ibnu Qayyim, Madarijus Shalihin, katanya ada hakul yakin, ainun yakin. Apa itu? Ada lagi buku-buku Abdul Qadir Jailani, katanya ada makrifat, hakikat, syariat. Apa itu? Baca. Jadi ide dalam seni itu konvergensinya imajinasi, bukan intelijensi. Cara mencatatkan imajinasi adalah berpetualang secara intelijensi ya. Tapi imajinasi itu lebih lentur, lebih elastis dibandingkan dengan mekanisme intelijensi. Jadi kalau kamu tidak pandai mengarahkan, tidak pandai memimpin, tidak punya bakat untuk memiliki follower, itu ciri-cirinya punya jiwa kepemimpinan itu. Kamu punya kemampuan untuk mendapatkan follower, punya kemampuan untuk mendapatkan anak buah, kasarnya. Nggak ada saudara nggak punya jiwa kepemimpinan, harus punya kemampuan untuk dapat dipanuti, diikuti, apakah sebagai role model atau karena dia percaya, belief terhadap dia. Saya seorang wartawan. Kebetulan di dalam naskah tidak ada perintah.
Bisa jadi tidak itu. Tidak. Saya seorang wartawan. Karena dia diinterogasi kan peristiwanya. Nanti bisa jadi saya seorang wartawan. Saya seorang wartawan. Pertanyaannya beda-beda, maknanya pun menjadi berbeda. Itu sintaksis. Jadi jangan main-main dengan analisis. Belum lagi kan tuh metafor. Aku udah tahu kamu memang dari dulu tidak bisa mendengar. Apa artinya itu? Dungu atau tuli? Ya cewek ya? Tidak tahu. Aku sudah tahu. Oh dulu memang tidak pernah mendengar. Maksudnya apa? Yang itu dungu. Apa? Dungu atau tuli? Dungu. Pacarmu dungu. Kalau dokter mengatakan abang sudah mendengar, nah itu berarti tidak tuli. Itu metafor. Jangan main-main dengan analisis. Tidak bisa, ini maksudnya ini ya. Jadi konstruksi naskah itu harus dianalisis sebagai kata, tidak hanya sintaksis. Minimal sintaksisnya. Minimal lagi bit itu misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Nah, baik Pak, udah lama nggak ketemu. Apa kira-kira bitnya? Bit tentang apa? Topiknya. Bit itu diikat topik atau spine, S-P-I-N-E. Jadi kamu pecah kalimat itu dalam spine yang sama. Oh bagian ini, 3 lembar ini tentang apa? Kenalan. Tentang apa? Sapa karena sudah lama tidak bertemu. Pecah. Kalau satu adegan di 5 lembar, ada betul. Kamu kalau aktor gerakan pisah dulu. 1 sampai 2 halaman. Pak kalau itu nanti ya naskahnya 100 lembar bisa lama Pak kalau terbit Pak. Substansinya ada enggak? Itu Malam Jahanam dibelo dalam cara Minang karena menyesuaikan dialog pemainnya. Hero-nya diprotes sama ada Henry. Tak ada orang Minang di pesisir yang selingkuh kok. Kan celaka udah. Tak ada di Minang orang untuk mat kontan kok. Hati-hati. Mengadaptasinya hati-hati. Sudah baca Malam Jahanam? Belum ya? Nah, nanti dibaca karena itu kitab sucinya orang teater yang suka realis. Malam Jahanam mentinggung si orang awak yang merantau di Lampung ya kan? Yang merantau di Lampung. Ada naskah lainnya Barabah. Rancak dulu, baca ya. Setelah workshop itu pulang, target awak dalam setahun harus membaca 100 naskah Pak. Nah, di tahun kedua lah, tempat. Ajak membaca keempat. Ya gitu ya, super objektif gitu ya. Menganalisis, menelaah naskah secara objektif yang super. Tidak hanya objektif, tapi objektifnya yang super. Tapi sangat objektif kalau super. Jangan hindari betul subjektivitas. Yang kedua, given circumstance. Bahasa Inggris, aku mengindonesiakan agak rumit, tapi kurang lebih Indonesianya menciptakan situasi kondisi tertentu. Apa tugas sutradara? Yang pertama tentu memotivasi, menggiring, memberikan telaah terhadap para pemainnya sebagai telaah yang objektif super. Itu pertama. Kalau pemainnya ya ditelaah sendiri, tapi sutradara sudah mengarahkan, membimbing telaah itu menjadi super objektif. Yang kedua, mengarahkan para pemeranmu untuk mendapatkan given circumstance. Nah, saya ambil analogi ini. Yudi itu pernah bersama saya tinggal berdua makan sendiri. Kalau di rumah
Apa? Kok Pak Ako? Begitu di kampus karena di rumah mahasiswa saya, Pak, situasi dia di rumah yang saya anggap teman ternyata beda dengan situasi di kampus yang dia murid saya. Kamu pinjem sama Pak Suhendri, pinjem duit? Ah udah, aku gini kok, pinjem lah. Tapi kamu pinjem sama Endang nggak? Endang, aduh tidak. Jelas tek. Acting itu sebenarnya adalah kita yang menyesuaikan situasi dan kondisi baru. Peranmu di rumah adalah anak, peranmu di luar adalah teman. Sebagai teman beda dengan sebagai anak. Nah sekarang telusuri situasi kondisi karakterku apa saja, sehingga pemeranmu itu bisa menerima situasi kondisi, bisa meresepsi, memahami situasi kondisi baru yang dialami karakter yang harus dimainkannya. Jadi tugas sutradara mengarahkan pemeran itu supaya mengerti situasi kondisi yang dialami karakter dalam naskah. Baca kok di naskah kok miskin, bansek, tapi nu sabar tabah. Lai perang kalian. Situasi kondisi, yo menghadapi tantangan, barangkali dipecat, barangkali di area-area tetap sabar. Kok dalam dialog kok, saya pahami. Tugas sutradara gitu. Sehingga si orang yang kamu casting yang sebenarnya anak wali kota, singgung kayu gada, bisa menyesuaikan situasi kondisinya sebagai orang miskin. Si B yang kamu casting yang sebenarnya temperamental, setetek berang, setetek baper, bisa dia menjadi orang sabar karena memahami, mengerti situasi kondisi baru yang dialami oleh oleh tokoh dalam naskah. Itulah tugas sutradara menciptakan given circumstance, yaitu memberikan penjelasan kepada pemain tentang situasi kondisi baru yang dialami oleh karakter dalam naskah atau tokoh dalam naskah. Nah kalau itu diterapkan di mana Pak? Biasanya fase ini diterapkan pada saat sudah blocking. Sambil blocking, tetap terus kamu ingatkan situasi kondisinya. Kalau nggak dapat di sini ini kamu merintih loh karena dipukul ya. Nggak dapat berarti situasi kondisinya belum dialami dengan baik. Given circumstance. Paham ya? Menjelaskan pemain pada saat bergerak di panggung itu berdasarkan given circumstance, situasi kondisi yang dialami tokoh dalam naskah. Patokanmu untuk membuat aksi di panggung tokoh-tokoh itu adalah situasi kondisi yang dialami tokoh. Kalau nggak sampai situasi kondisinya, bahasa waktu suasananya nggak dapat, itu berarti si aktornya belum memahami situasi kondisi yang dihadapi tokoh yang dimainkan. Atau secara teknis, secara emosi dia memang belum mahir sehingga bebal, tidak baper. Karena aktor yang baik kadang-kadang dibutuhkan aktor yang baper, sensitif. Tokoh orang Badiko. Pejingnya apa itu? Ayo. Kenapa sih Sahrul Khan itu kalau main di film nangis banget? Kenapa sih Reza Radian tuh, aduh, acting kecilnya memang betul-betul lancar dan memang enggak tuh dibuat tuh. Karena dia magic atau magic jika situasi dan kondisi yang dialami karakter naskah itu sudah menjadi situasi kondisi yang dialami pemeran. Paham? Jika situasi kondisi karakter dalam naskah yang miskin itu sudah menjadi situasi kondisi yang dialami pemerannya, dia merasa situasi kondisinya sebagai orang miskin dapat di pemerannya. Itulah yang disebut magic gift. Orang-orang yang biasanya terlalu menonjolkan teknik-teknik itu sering sedikit mengabaikan aksi batik. Bagaimana kiatnya kita bisa mengajak, membawa mereka supaya bisa memerankan apa yang menjadi perannya dan bisa membuat pertunjukan kita
menjadi asik dan juga senang untuk ditonton. Mungkin itu minta saran dan kiatnya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertunjukan yang mengharuskan mereka chemistry sekali, sehingga ketika adegan percintaan atau adegan pertengkaran atau adegan suami istri sedang berbicara, susah untuk menemukan feedback dari teman dan susah untuk melempar emosional yang dibutuhkan teman, sehingga hasilnya adalah tipuan teknik. Nah, jawaban yang mungkin sementara bisa saya jadikan alternatif untuk teman-teman adalah barangkali packaging atau kemasan yang Anda buat itu sangat insidental, mendadak, sehingga seluruh pemain-pemain yang Anda buat itu tidak melalui proses pre-present sebelum tampil dalam sebuah latihan-latihan dasar yang panjang. Memang yang melakukan itu di dalam kejuaraan adalah kelompok-kelompok yang sangat established. Dahen mungkin dulu punya noktah yang mengagendakan itu, meskipun sekarang sudah nggak aktif. Di Sakata, di Padang Panjang itu juga mengagendakan itu, meskipun kemudian habis. Yang masih bertahan itu kalau nggak salah pembinaan itu di Mahatma ya. Tapi nampaknya sekarang juga sudah tidak ada proses pembinaan itu yang reguler. Maksud saya, chemistry itu tidak serta-merta selesai di latihan dan kemudian pentas. Harus ada hari-hari bersama, harus banyak latihan bersama, harus ketawa kentut bersama, sehingga kemudian chemistry itu mudah untuk dicapai. Sepakati ya secara bersama, harapan secara bersama yang selalu kita sampaikan ya dari putusan ya, karena teman-teman yang berperan sebagai peserta workshop teater ini kan mewakili kota dan kabupaten ya, walaupun juga sebagai mahasiswa juga ya, karena tentu itu adalah mewakili kota dan kabupaten kalau dilihat dari pendaftaran. Pendaftaran ada dari Pasaman Barat, ada yang dari Lubuk Baso, ada yang dari 50 kota, ada yang dari Pesisir Selatan, ada yang dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, artinya itu sangat kompleks. Kompleksitas ini tentu saja akan mengarah kepada apa yang kita sebut sebagai ekosistem. Artinya teater itu tidak lagi berbicara sentralistiknya Padang. Ya, artinya teater Sumatera Barat itu akan menjawab apa yang ditulis oleh Pak Halim Hade melalui artikelnya. Apa kabar teater Padang Sumatera Barat? Padahal teater Sumatera Barat itu tidak hanya di Padang, tapi juga ada di Padang Panjang, ada di Bukit Tinggi, ada di Sawah Lunto, Sujuju, ada di Pasaman dan juga ada di pesisir selatan. Nah, tentu kita punya harapan seperti itu.
ditambah dengan apa yang disampaikan oleh panitia bahwasanya tahun ini ada Alet Teater, ada Festival Teater Remaja, dan harapan kami tentu teman-teman yang ikut workshop kesutradaraan selama 3 hari ini akan turut menjadi peserta, ya, mewakili kelompok, mewakili UKM, ya, untuk menjadi sutradara. Jadi terima kasih adik-adik atau rekan-rekan semua yang telah mengikuti kegiatan workshop teater yang mungkin lebih menjurusnya penyutradaraan ya Pak ya, Pak Dr. Dan ini jarang-jarang juga dilaksanakan di Sumatera Barat. Alhamdulillah rekan-rekan kita dari Taman Budaya mau menganggarkan kegiatan workshop seperti ini di dinas kita, khususnya di Taman Budaya. Ini sekaligus dalam rangka bagaimana melakukan pembinaan terhadap adik-adik kita yang memang jiwanya itu udah ada untuk teater, untuk seni. Dan ini tentu harapan kita adik-adik semuanya bisa mengikuti yang baik, karena luar biasa struktur kita dari isi Padang Panjang ini luar biasa. Memang kita terkhususkan dari dosen-dosen yang punya kaliber seperti dokter ini Pak Di, Pak Rizal, yang telah membantu kita dinas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan tahun besok juga tetap akan dilaksanakan. Memang kita Dinas Kebudayaan merupakan untuk bagaimana melestarikan, mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap seni-seni budaya atau seni-seni yang seperti teater. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho, berasal dari komunitas Janjang Palito SMK Negeri 6 Padang. Di sini saya merupakan peserta workshop Taman Budaya Sumatera Barat dalam workshop teater. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tanggapan tentang proses workshop dari hari pertama hingga hari terakhir ini, yang mana saya sangat terkesima. Ini merupakan kesempatan sangat luar biasa bagi saya, karena tidak semua orang bisa dapat menyutradarai sebuah teater atau drama dengan baik. Nah, di sini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, dan ilmu-ilmu yang kita dapat itu sangat luar biasa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Masya Kartika. Aku dari Bunga Padi. Asal aku dari Solo. Dan sekarang ini aku lagi ada kegiatan workshop teater yang dilaksanakan oleh Taman Budaya, yang dilaksanakan selama 3 hari nih. Kegiatannya nih sangat seru sekali, karena ini tentang penyutradaraan, yang mana teater nih perlu sutradara-sutradara yang ciamik dan yang cukup bisa nge-handle dan nge-leader untuk kegiatan teater atau penampilan teater yang akan memukau para penontonnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih nih buat Taman Budaya yang telah mengadakan acara workshop ini akan menghasilkan para sutradara yang keren. Saya Yudi Panji Pratama dari Rumah Seni Kerawang, Pesisir Selatan. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan sangat berterima kasih Taman Budaya yang telah melaksanakan kegiatan ini mulai dari awal dulu dramaturgi, pemeranan sampai sekarang yaitu penyutradaraan. Yang mana kegiatan ini sangat memberikan stimulus yang baik kepada penggiat seni khususnya teater, itu yang memberikan ruang untuk berkreativitas dan juga berkarya. Harapan ke depannya mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan bisa menambah pesertanya lebih banyak, karena masih banyak seniman-seniman yang belum tergabung di dalam kegiatan ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adela Juliana Putri dari Teater Rumah Teduh UKS Unan. Nah, bagi saya ini pertama kali untuk mengikuti workshop teater di UPTD Taman Budaya.
saya belum pernah menjadi sutradara. Bagi saya dengan mengikuti workshop teater ini, saya bisa mendapatkan ilmu dari mentor-mentor yang sangat keren. Terlebih lagi di workshop ini kita juga ada diskusi kelompok yang akan dipresentasikan bersama-sama. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk diikuti oleh orang-orang yang memang memiliki minat teater. Perkenalkan, saya Muhammad Oleh Zaki, berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sastra Tasik, Universitas Negeri Padang. Mungkin tanggapan untuk kegiatan workshop seni budaya di bidang teater ini mungkin sangat bagus karena ini dapat menjadi wadah bagi para seniman-seniman teater terkhususnya di Provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan serta memperdalam ilmu teater khususnya di bidang penyutradaraan. Halo semuanya, saya Putri Mayangsari, asal dari Kabupaten Sejunjung. Saat ini saya sedang mengikuti workshop teater yang diadakan oleh Taman Budaya Sumatera Barat. Dan saya sebagai peserta, ini untuk pertama kalinya saya mengikuti workshop ini, dan saya sangat bersyukur sekali mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena melalui workshop ini saya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan mendapatkan begitu banyak sharing informasi serta ilmu dari narasumber serta teman-teman teater lainnya. Dimana nantinya setelah ini saya juga memiliki target ingin rasanya cepat-cepat menyutradarai sebuah naskah karena adanya semangat dan pemicu dari workshop ini.